Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu. Syukur pada siang hari ini patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau kita masih diberi kesehatan dan keadaan yang baik, sehingga kita boleh bersama-sama terkait dengan kegiatan kita di siang hari ini, di mana ini merupakan suatu kegiatan dari teman kita, Ibu sebagai guru penggerak, di mana pada siang hari ini program beliau yang akan dilakukan yaitu pembahasan modul 1.4, yakni budaya positif. Jadi dengan kegiatan ini namanya pembahasan, berarti ilmu yang beliau peroleh akan diimbaskan kepada kita. Mudah-mudahan setelah diimbaskan kepada kita, maka kita juga bisa melakukan sebagaimana beliau lakukan, sehingga pada akhirnya nanti ada seragaman sebagaimana dengan arah daripada pemerintah kita tentang pendidikan kita di Jepang. Untuk itu, supaya tidak membuang waktu, maka acara pembahasan modul 1.4 budaya positif saya buka. Terima kasih. Selanjutnya saya langsung serahkan kepada Ibu sebagai pemateri untuk melaksanakan kegiatan pada saat ini. Waktu saya serahkan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya banggakan dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat sederhana ini dalam rangka mengikuti kegiatan pembahasan modul 1.4 mengenai budaya positif yang akan saya lakukan. Bapak Ibu Guru, saya berdiri di sini bukan berarti saya hebat. Saya lebih pintar dari Bapak Ibu Guru. Jadi di sini saya ingin membagi dan menyaringkan ilmu apa yang saya dapat selama mau 2 bulan lebih ini mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 6 khususnya untuk Kabupaten Pasangkayu. Di sini saya akan membahas tentang modul 1.4 budaya positif. Ya, jadi budaya positif yang insya Allah akan kita terapkan. Jadi saya akan berbagi sedikit ilmu. Bahkan ini ilmu juga saya baru dapat di kegiatan program pendidikan guru penggerak ini. Bahkan saya banyak istilah-istilah baru yang saya dapatkan dalam mengikuti kegiatan ini. Sebelum kita menerapkan budaya positif di sekolah, marilah Bapak Ibu kembali coba flashback ke diri kita masing-masing. Ada pertanyaan pemantik di sini. Ya, kita lihat pernyataan di atas. Yang pertama, apakah Bapak Ibu guru sudah meyakini bahwa hukuman yang kita berikan kepada siswa kita itu bisa mendisiplinkan seorang anak? Apakah itu sudah bagus
hukuman, mereka langsung bisa disiplin. Yang kedua, penghargaan atau pemberian reward kepada anak-anak kita. Apakah itu memang pantas kita lakukan untuk bisa meningkatkan motivasi mereka belajar? Ya, jadi sebelum saya mengikuti program guru penggerak ini, saya menganggap, ya, mungkin Bapak Ibu guru juga menganggap memberikan hukuman itu kepada anak itu sudah wajar, sudah suatu upaya untuk kita supaya mereka disiplin terhadap peraturan yang ada di sekolah kita. Ternyata hukuman itu tidak mesti kita lakukan untuk bisa mendisiplinkan seorang anak. Bahkan dikatakan hukuman itu tidak efektif. Ya, hukuman. Begitu juga dengan pemberian penghargaan atau reward. Bahkan saya bingung, saya juga heran kok pemberian reward atau penghargaan bagi anak-anak itu bisa dianggap kurang efektif. Bahkan bisa dianggap menurunkan kualitas diri anak kalau kita selalu memberikan penghargaan, memberikan reward mereka. Saya juga heran di sini, tetapi itulah kenyataannya. Kalau kita memberikan reward ke anak atau penghargaan kepada anak itu sifatnya cuma sementara. Ya, kadang mereka melakukan suatu tindakan, dia melakukan berdasarkan faktor eksternal, cuma mau mendapat pujian, mau mendapatkan penghargaan, tetapi itu kesannya tidak akan bertahan lama. Jadi di sini juga saya baru paham bahwa memberikan suatu penghargaan kepada anak untuk meningkatkan motivasi belajar anak itu adalah cara yang tidak efektif dilakukan oleh seorang guru. Ya. Tes, ya. Jadi di sini juga penghargaan yang diberikan kepada seorang anak itu bisa juga membuat mereka ada kesenjangan, ya, antara anak yang dapat reward dengan yang tidak. Merasa anak yang sudah tidak dapat reward atau penghargaan, mereka bisa saja merasa dikucilkan oleh gurunya. Jadi ini pemberian motivasi dengan penghargaan itu kayaknya katanya kurang efektif. Ya, di sini juga saya baru, ini tindakan saya selama ini salah. Ya, ternyata itu memberikan reward penghargaan itu kesannya jangkanya itu cuma jangka pendek saja. Ya, usahakan anak-anak kita melakukan sesuatu itu dari motivasi internalnya, dari dalam diri anak-anak itu, bukan dari eksternal mau menginginkan sesuatu. Ya, jadi itu yang saya bisa sampaikan. Dari budaya positif yang akan kita lakukan insya Allah di sekolah, ya, diharapkan itu bisa memberikan pencapaian dalam mencapai nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan di sini itu maksudnya adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh seorang individu. Nah, diharapkan dengan budaya-budaya positif yang akan insya Allah kita lakukan di sekolah ini bisa menimbulkan nilai kebajikan terhadap anak didik kita, khususnya murid kita di sekolah. Seperti yang pertama itu diharapkan anak siswa kita beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, jadi Bapak Ibu guru sudah paham, percuma anak-anak pintar atau anak-anak dibekali dengan pengetahuan yang banyak, tetapi akhlaknya tidak ada, sama saja itu nol. Ya, jadi intinya nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dalam pelimbasan budaya positif di situ, yang pertama mereka harus beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi intinya lagi-lagi adalah intaknya anak-anak.
yang pertama. Yang kedua, mandiri. Ya, mandiri di sini diusahakan anak murid kita itu dia berusaha sendiri mengeksplor apa-apa yang ada di diri mereka tanpa terlalu tergantung pada orang lain, khususnya tergantung kepada ibu gurunya. Mereka harus mandiri menemukan atau mencari solusi terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Berikutnya, bernalar kritis. Di sini bernalar kritis artinya seorang anak atau murid kita diharapkan dia bisa menganalisis informasi-informasi yang mereka dapatkan. Ya, jadi dia bisa terkadang dalam kelas tidak kita sangka ada saja 1-2 anak yang bertanya di luar analogi kita, ya, terlalu tinggi cara mereka berpikir. Jadi itu diharapkan anak didik kita juga bisa semua bernalar kritis. Yang kemudian berkebinekaan global, ya. Kita ingat sekarang ini kita sudah masuk di zaman milenial atau zaman area 4.0. Ya, sudah canggih. Jadi diharapkan memang di zaman milenial ini kita tidak boleh juga melarang anak-anak untuk mempelajari budaya-budaya daerah lain atau budaya dari negara lain. Tetapi kita harus tetap mengingatkan mereka supaya apa-apa yang mereka dapatkan dari budaya-budaya di luar negeri, dia harus tetap menjaga nilai luhur budaya identitas bangsa kita, ya. Jangan selalu mau mengikuti zaman, tetapi nilai-nilai kearifan budaya kita dia sudah tinggalkan. Itu maksudnya berkebinekaan global. Berikutnya bergotong royong. Jadi di sini intinya bergotong royong ya adanya kerjasama. Disinilah kita lihat kemampuan seorang anak untuk berkolaborasi dengan teman-temannya untuk memecahkan tugas yang kita berikan atau mendapatkan suatu masalah, mereka bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikutnya kreatif, ya. Kreatif di sini diharapkan anak murid kita itu bisa menghasilkan sesuatu karya atau menemukan ide yang baru, atau dia bisa memodifikasi apa-apa yang mereka dapatkan, dia bisa kembangkan. Jadi disinilah nilai kreatif. Ya, jadi ada 5 nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila, utamanya nanti kalau pada saat kita pelaksanaan kurikulum merdeka, ya, yang diharapkan profil pelajar Pancasila. Di sini tadi jelas ya, kreatif. Kreatif di sini dia memberikan ide yang berbeda dari teman-temannya dalam pembuatan proyek. Ya, misalnya ada PR pembuatan proyek diberikan, mereka bisa mengeluarkan ide kepada teman-temannya, mampu mengolah informasi. Begitu juga dia bisa menghasilkan sesuatu karya yang bersifat orisinal atau sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan, bisa mereka ciptakan. Di sini saya kembali lagi tadi bahwa kita sebagai manusia, ya, bahkan kita sebagai guru saja ini kadang melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi dari luar, ya, bukan dari hati kita, dari dalam diri kita. Jadi motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 2, ya. Ada faktor eksternal. Eksternal di sini dari luar, ya, dari dorongan-dorongan luar, misalnya dari lingkungan dari pengaruh dari orang lain, kita melakukan tindakan karena pengaruh orang lain, lingkungan, ya. Jadi misalnya anak-anak, ya, kita buatkan aturan, misalnya yang terlambat ke sekolah dia diberi hukuman, misalnya lari 5 kali keliling lapangan. Berarti mereka, kalau kita kasih suatu
motivasi begitu ya. Kadang mereka, oh saya mau ke sekolah, mengikuti upacara supaya saya terhindar dari hukuman. Jadi bukan dari dalam dirinya, mereka cuma mau karena melaksanakan kewajibannya saja, tanpa memang dari betul-betul dari diri siswa itu sadar akan pentingnya kita itu ke sekolah, berangkat pagi-pagi tertib, melaksanakan upacara ya. Jadi terkadang eksternal untuk menghindari hukuman dari guru atau atasan. Sebagai kita juga guru, kadang misalnya melakukan sesuatu di sekolah karena mau dipuji, mau dianggap sebagai guru yang berprestasi di sekolah ya. Jadi kita sebagai guru hilangkan itu juga ya. Jadi melakukan sesuatu itu usahakan jangan motivasinya motivasi eksternal. Ya, sebaiknya disinilah yang kita harus lakukan sebagai manusia yang betul-betul bersungguh dalam melakukan tindakan, yaitu motivasi dari dalam hati kita sendiri ya. Jadi menghargai diri kita sendiri merupakan tujuan budaya disiplin positif. Tahun 2024 ini nanti kita akan diwajibkan ya, sudah diwajibkan 2024 itu kita menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah di sini saya tanya dulu atau ke flashback lagi ke hati kita masing-masing. Apakah kita ini sudah merdeka belajar atau melakukan pendidikan yang memerdekakan anak murid kita? Ya. Jadi di sini merdeka itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu lepas dari perintah. Ya, dia melakukan dengan kemauan dia sendiri tanpa ada perintah, tetapi dia juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri saja tanpa ada unsur paksaan dari orang. Ya, atau diawasi dengan orang. Ya. Itu tadi yang merdeka atau belum merdeka yang kita lakukan selama ini di sekolah. Yang pertama, merdeka ya. Jadi saya rincikan apa itu merdeka. Merdeka menurut lahir dan batinnya tiada terperintah. Ya, jadi saat kita melakukan tanggung jawab atau melakukan sesuatu hal itu diusahakan tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur mau diawasi baru mau melakukan sesuatu. Ya, jadi murni dari hati kita yang bersungguh-sungguh untuk melakukan hal tersebut. Ya. Yang kedua, definisi artinya berdiri di atas kekuatan sendiri. Ya. Saat kita berkomitmen untuk melakukan sesuatu, diharapkan kita jangan terlalu bergantung sama orang. Ya. Ya memang kita sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas tanpa bantuan orang lain, tetapi kita tekankan di sini jangan terlalu berharap terhadap bantuan orang. Jadi kita harus berpijak di sini dengan berpijak di bumi ini dengan usaha kita juga sendiri, jangan selalu mau bergantung kepada orang. Yang ketiga, merdeka di sini artinya mengatur tertibnya hidup sendiri. Ya, saat kita menyadari bahwa kemerdekaan adalah buah kedamaian, ya, yang tercipta dan tertibnya hidup bersama. Kalau kita menyadari bahwa kita ini sebagai makhluk individu, makhluk anggota keluarga maupun makhluk anggota masyarakat. Budaya positif yang ada di sekolah kita bisa tercipta kalau adanya satu sistem yang saling terkait, yaitu peraturan kelas. Ya, usahakan kita sebagai Bapak Ibu guru memiliki peraturan kelas di tiap masing-masing kelas kita. Ya, peraturan kelas yang kita susun ini diusahakan dilakukan dengan menyusun keyakinan kelas bersama siswa. Jangan kita yang membuat aturan sendiri di kelas tanpa berkolaborasi ke siswa. Bagusnya itu mereka
diberikan misalnya semacam stick notes ya, catatan-catatan kecil, mereka berkreasi, oh ini bagus diterapkan di kelas kita, Bu, keyakinan kelas ini kita bagus laksanakan. Jangan guru saja menentukan, oh ini yang harus kalian patuhi di dalam kelas. Jadi sebagai guru yang baik, untuk menciptakan suatu budaya yang positif, kita mulai dulu buat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas kita di sini harus disusun bersama murid, bukan aturan yang dibuat guru sendiri, tapi tidak dilibatkan siswa. Jadi perlu ada saling kolaborasi antara siswa dan guru di sini membuat keyakinan kelas, sehingga kalau ada nanti salah satu keyakinan kelas yang mereka langgar, ya bisa kita kembali tanyakan kepada siswa, apa yang sudah keyakinan kelas kita buat bersama, nak. Ya, jadi jangan semata-mata guru yang menetapkan aturan dalam kelasnya. Ya, dari keyakinan kelas ini harus didukung oleh lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif inilah yang akan menciptakan budaya-budaya yang positif. Jadi mereka satu rangkaian yang sistem yang terkait. Ya, jadi di sebelah kiri keyakinan kelas ya, mohon maaf Bapak Ibu, keyakinan kelas yang warna putih, yang warna hijau itu kesepakatan kelas. Coba kita lihat dulu semua yang di atas yang warna hijau, itu kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas di situ dia tidak cantumkan subjeknya atau orang-orang yang berkompeten dalam aturan itu, ya. Dia langsung datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran, ya. Itu belum sesuai, ya, belum sesuai kesepakatan kelas yang kita yakini yang selama ini, ya, belum sesuai. Ternyata yang benar itu ini yang warna putih, keyakinan kelas, yaitu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Di situ saling menyayangi dalam hal apa? Misalnya mengunjungi teman apabila salah satu tidak hadir kalau dalam keadaan sakit. Jadi di situ tersirat kan itu? Ya, tersirat. Ya, tersirat maknanya di situ. Ya, jadi ada subjeknya, ada nilai kebajikan yang mau dituju. Ya, jadi subjeknya di situ kami guru dan murid. Nilai kebajikan yang mau dicapai saling menyayangi. Ya, yang dulunya kesepakatan kelas cuma aturan-aturannya, tidak ada subjek dengan nilai kebajikannya. Yang kedua yaitu kami murid yang semangat belajar. Ya, kami murid berarti subjeknya. Nilai kebajikannya semangat belajar. Semangat belajar misalnya dalam hal berkelompok, dalam menghasilkan suatu karya-karya, antusias mengikuti pembelajaran, ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang terdiri dari subjek atau pihak yang berkomitmen dalam aturan tersebut dengan nilai-nilai kebajikan yang mau dicapai. Jadi Bapak dengan Ibu guru mungkin sudah melihat perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas, ya. Jadi mohon maaf Pak, di situ kesepakatan kelas yang warna putih seharusnya keyakinan kelas di situ. Ya, next. Ya. Coba kita sama-sama perhatikan pernyataan di sini. Pernyataan di atas tentang peraturan keyakinan kelas apa yang mau dicapai. Coba saya minta pendapat dari Pak Guru dulu, Pak Burhan. Coba kita lihat dulu peraturan yang pertama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas apa di situ? Kalau misalnya anak-anak diharapkan kalau sudah membaca, dia kembalikan sesuai tempatnya yang diambil. Kami siswa, guru dan siswa, keindahan terapian atau tanggung jawab, tanggung jawabnya. Jadi keyakinan kelas tanggung jawab. Klik lagi, masih klik lagi. Berikutnya saya terus.
Ya, tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas yang ingin dicapai di sini adalah tanggung jawab. Ya. Nah, coba ya, yang kedua Ibu Sahruni. Coba yang kedua, peraturan dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelas mengenai apa itu? Iya, betul, menghormati orang lain atau bisa juga keselamatannya. Ya. Ya, bagus. Berikutnya Pak Guru, Pak Marno, yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinan kelas apa itu yang mau dicapai? Kedisiplinan. Maksudnya di sini kan kita sudah buat kesepakatan ke anak-anak bahwa kalian harus hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti kita sudah buat apa dengan anak-anak? Komitmen. Iya, komitmen. Ya, jadi nilai kebajikan yang ingin kita capai di sini adalah berkomitmen antara mereka. Nah, berikutnya Ibu Hawiyah, dilarang melakukan kekerasan. Ya, saling menyayangi atau bisa juga apa? Dilarang melakukan kekerasan. Berarti berkaitan dengan apa? Ya, persaudaraan, keselamatan juga. Ya. Keselamatan. Ya, Pak Guru, Pak Mikael, dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinan kelas apa yang mau dicapai di sini? Sehat. Sehat. Kalau dilarang menggunakan narkoba berarti berkaitan dengan apa, Pak? Kesehatan atau Iya, kesehatan, betul. Ibu Isma, bergantian atau menunggu giliran? tertib. Iya, budaya anti. Berarti di sini dilatih anak-anak untuk apa? Sifatnya apa? Sifat apa? Tertib antri. Iya, bersabar, betul. Berikutnya, Ibu Sena, menggunakan masker. Berarti nilai keyakinan kelas apa yang mau dicapai di sini? Iya, betul, kesehatan atau keselamatan juga, ya. Berikutnya yang terakhir, Pak Beni, jangan berlari di kelas atau di koridor lingkungan sekolah. Berarti keyakinan kelas mengenai apa yang mau dicapai di sini, Pak Guru? Dan disiplinnya ada. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Iya, keselamatan dan keamanan, betul. Ya. Jadi Bapak Ibu guru sudah paham di sini maksudnya. Ya, dari aturan-aturan yang kita buat ada nilai-nilai keyakinan yang mau kita capai. Ya, jadi itu ya mengenai peraturan dan keyakinan kelas. Ya, lanjut Bu. Ya, sekarang mengenai hukuman dan konsekuensi. Ya, beda hukuman dengan beda konsekuensi. Ya, coba dulu pernyataan pertama dulu kita amati sama-sama. Ya, minta tolong Bapak Ibu guru perhatikan pernyataan yang pertama dulu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, betul, hukuman. Toh, kita memberikan hukuman karena mereka tidak mematuhi aturan tidak menggunakan masker ke sekolah. Berikutnya yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, konsekuensi, betul. Berikutnya, Pak Ardian mungkin nomor 3 bisa perhatikan pernyataannya dan bisa memberikan pendapat atas pernyataan tersebut. Pak Ardian, membersihkan tumpahan air di meja Hukuman. karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Hukuman berapa terus?
konsekuensi, betul ya. Yang keempat, ya coba saya minta. Tidak. Ya kalau yang keempat, saya minta tolong kepada Ibu Hakim. Coba nomor 4. Murid disuruh. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Berarti dia disuruh bukan lepas saja sepatumu karena dari tadi kau tidak menggunakan sepatu hitam. Berarti dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman, betul ya. Jadi kayaknya Bapak Ibu guru sudah bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Next. Nah, disinilah perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman kayaknya bersifat menyakitkan, kayak terlalu negatif dirasa. Ya. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tapi kayaknya mendidik, ya. Mendidik anunya di sini tujuannya. Kalau hukuman itu kayak kesannya negatif. Kalau pemberian hukuman berikutnya membuat anak sakit, ya. Jadi fisik maupun hatinya terkadang sakit. Ya, memang bapak tadi ibu guru sudah tidak sarapan lagi disuruh lagi lari 5 kali keliling lapangan. Kayak ada kesan ke siswa bikin dia sakit hati, ya. Jadi itu akibat dari pemberian hukuman. Sedangkan konsekuensi membuat anak-anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Meskipun tidak nyaman tetapi cepat sembuh. Tidak kayak hukuman, kayak luka yang lama disembuhkan kalau hukuman. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau dikasih hukuman, anak-anak membenci kedisiplinan, ya, kayak tidak ikhlas. Kalau dikasih hukuman mereka kayak tidak rela. Jadi dia seakan-akan benci terhadap yang dikatakan disiplin. Berikutnya kalau konsekuensi, anak-anak menghargai disiplin. Kayak tadi dia menumpahkan air karena dia melakukan, ya dia harus bertanggung jawab. Ya, jadi dia belajar untuk menghargai disiplin. Hukuman kesannya bersifat paksaan. Kalau konsekuensi adanya stimulus dengan tanggapan, ya adanya kejadian yang dia lakukan, ya mereka biasanya melakukan harus mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Jadi hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Ini yang terakhir, hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, ya. Jadi itu tadi kadang anak-anak kayak dipermalukan nih, kayak ibu tadi dia hukum lagi di depannya teman-teman semua kayak tidak ada harga diriku. Jadi kesannya hukuman begitu. Kalau konsekuensi kehilangan hak, tetapi dia akan bersifat sementara, ya. Jadi itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Jadi ya, sekarang kita pindah lagi ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai makhluk hidup, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kita ini ada 4 kebutuhan dasar hidup yang harus kita dapatkan atau penuhi. Yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima, ya. Yang kedua adanya penguasaan. Yang ketiga kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Jadi itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia, baik itu anak-anak maupun kita orang dewasa. Ya, jadi sekarang kita bisa memetakan yang mana di sini kebutuhan kesenangan, mana kebutuhan rasa ingin diterima, rasa kebebasan atau penguasaan. Coba kita cermati lagi bersama-sama. Coba Ibu Haji dulu, Ibu Haji Huldi. Nomor 1 kita perhatikan dulu pernyataan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Makanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Berarti di sini
kesenangan. Kesenangan. Ya. Kesenangan. Yang mana yang Kesenangan. tepat? Kesenangan atau kebebasan? Ya. Kesenangan. Iya, kesenangan. Dia senang bernyanyi. Dia mau mengerjakan tugas Tugas, sambil ya. bersiul atau Bernyanyi. bersenandung, menyanyi kan. Nah, di sini dia tidak capek, dia butuh kebutuhan kesenangan. Ya. Ibu Yang guru. kedua coba Ibu Santri. Ibu guru tidak. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya. Kebebasan. Iya, kasih sayang. Iya, jadi di sini dia kecewa. Masa saya sudah pakai jepitan rambut baru tetapi saya tidak ditegur-tegur, tidak disapa-sapa. Berarti dia mengharapkan kasih sayang. Berikutnya, Aku bosan. apa lagi ya? Oh, kepada Pak Kepala Sekolah. Aku Nomor bosan. 3. Masa Aku belajarnya bosan, masa belajarnya cuma cuma gitu-gitu gitu-gitu aja. aja. Dengerin Ibu guru guru aja. Maksudnya kalau selalu ceramah saja gurunya di kelas. Kebutuhan apa? Ya tadi sudah kesenangan, Kebebasan sudah atau- kasih sayang, tinggal kebebasan dan penguasaan. Penguasaan. Kebebasan. Aku bosan, masa belajarnya gitu-gitu aja. Kebebasan. Dengerin ibu guru aja. Berarti dia mau kebutuhan apa yang diinginkan seorang anak di sini? Kebebasan. Iya betul Pak, kebebasan. Ya. Mereka mengharapkan kebebasan. Hanya satu model yang kita lakukan dalam kelas, ceramah terus, tidak ada kreasi kita dalam melakukan proses pembelajaran. Ya, jadi di sini kebutuhan kebebasan yang mau dituntut yang nomor 3. Berikutnya yang terakhir kembali kepada Pak Guru. Aku sebal. Aku sebal. Gambarku Gambarku tidak tidak rapi. rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Iya penguasaan. Penguasaan. Ya. Jadi sudah tidak rapi kesan itu pekerjaannya anak-anak. Kayak seakan-akan Jadi. dipermalukan lagi. Ya jadi dia sebenarnya menginginkan kebutuhan penguasaan. Meskipun dia belum rapi caranya mengerjakan tugas, tapi kita sebagai seorang guru jangan juga terlalu begitu terlewa-lewa, mau memalukan secara tidak langsung kita memalukan mereka di depan teman-temannya. Posisi Ya, kontrol guru. berikutnya 5 posisi kontrol guru. Ya, jadi sebagai guru yang baik, guru yang diimpikan oleh seorang siswa, ada 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Nah, di sini ada yang pertama pembuat merasa bersalah, yang kedua teman, yang ketiga penghukum, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Coba flashback ke diri kita masing-masing. Selama ini kita melakukan hal apa ke siswa kita? Posisi kontrol apa yang selama ini kita lakukan? Kamu lebih ke Bagus kalau yang teman. Teman atas. Ya, teman biasanya kita melakukan humor-humor kepada Orang tua, siswa, ya. melakukan humor-humor yang baik ya teman. Tetapi yang lebih mantap di sini adalah kita harus sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Manajernya. Ya, manajer. Di mana di sini manajer maksudnya itu pada saat siswa Mengerjakan tugas. melakukan kesalahan, di sini kita melakukan pendekatan ke siswa tersebut untuk bersama-sama memberikan dia kebebasan untuk bagaimana dia mencari solusi terhadap kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Jangan langsung kita mau hukum seenaknya. Ya, kita harus melakukan pendekatan persuasif ya. Misalnya 4 mata kah dalam satu ruangan, kita tanya baik-baik anak-anak. Nah, ini tadi kau sudah membuang sampah sembarangan di sekolah tadi. Bagus tidak yang kau lakukan ini? Apa sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita susun? Jadi ada semacam stimulus dan respon antara guru dengan siswa. Nah, jadi kalau di sini pembuat merasa bersalah kurang tepat. Jangan selalu menyudutkan seorang anak sehingga dia merasa tidak ada harga dirinya. Ya, penghukum, pemantau. Jadi lihat di sini Bapak Ibu guru, kita bisa
Seharusnya tidak boleh kita lakukan itu. Ya, jadi itu penghukum terlalu keras. Kita mau mendisiplinkan anak-anak, tetapi ada pesan negatif dari anak-anak. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ya, jangan juga begini. Ibu kecewa kamu melakukan ini. Kayak merasa bersalah, kayak ada rasa-rasa kecewa. Oh, saya tadi sudah mengecewakan guruku. Berarti pembuat merasa bersalah. Jadi kita sebagai guru jangan juga menjadi posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ya, misalnya seharusnya kamu begini, ibu kecewa sekali sama kamu, tidak boleh. Ya, jadi kita sebagai guru jangan berkata begitu kepada anak-anak. Jadi mereka seakan-akan kesannya disalahkan. Berikutnya teman, ini juga bagus sebenarnya. Ya, tidak disalahkan. Kita kadang melakukan interaksi hubungan baik dengan siswa atau melakukan humor-humor kepada siswa, tidak apa-apa. Jadi, tapi ada batas-batasnya. Karena kalau kita juga terlalu humor kepada siswa, tidak ada rasa segannya siswa kepada kita. Ya, pemantau. Ya, jadi pemantau di sini Orang tua siswa. tetapi dia selama ini memantau aturan-aturan yang sesuai dengan yang ada di sekolah kita. Oh, ini anak memang tidak sesuai dengan aturan yang dilakukan, dia lakukan. Jadi sebenarnya yang paling bagus dan ideal adalah posisi manajer. Ya, di sini manajer mengajukan pertanyaan dari kayak itu tadi. Anak misalnya berkelahi, kasih pertanyaan-pertanyaan bisa menggugah hatinya. Bagus tidak tadi itu yang kita kerjakan, nak? Apa sebaiknya yang kau lakukan untuk memperbaiki? Kasih pertanyaan-pertanyaan yang menggugah hatinya. Ya, oh betul ini yang kata ibu guruku, bapak guruku. Ini memang kesalahan dari diri saya sendiri. Ya, jangan langsung diponis bagaimana sehingga mereka merasa terlalu melakukan hal yang sudah kelewatan. Nah, jadi kita sebagai bapak ibu guru di sekolah diharapkan kita berada di posisi kontrol manajer. Jadi ini ya, jadi ini pernyataan. Jadi ini tadi saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, jadi kalau misalnya ada melakukan kesalahan di kelas, jangan bilang saya kecewa sekali dengan kamu, nak Rifki. Kenapa kamu begini? Tidak boleh. Kita tidak boleh melakukan begitu karena posisi kontrol kita ini membuat orang merasa bersalah. Yang berikutnya, kamu tidak pernah melakukan hal itu. Kau saya tempelin, saya pukul kau itu dari sini. Tidak boleh. Jadi kayak penghukum, seakan-akan kita posisi kita ini penghukum di sini. Jadi lebih jelek sekali ini penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ya, bagus juga ini kayak merangkul. Ya, yang agak mendingan dibanding posisi kontrol itu tadi, penghukum dan membuat merasa bersalah. Manajer, di sini manajer, kita kasih kebebasan kepada siswa untuk memilih apa-apa solusi yang mereka bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Apa yang mesti kau lakukan, nak, terhadap itu tadi kesalahan kamu? Kau tadi sudah buang sampah, jadi mesti apa yang kau lakukan? Jadi mungkin, oh iya bu, saya harus buang sampah tadi itu yang saya buang sembarangan. Oh iya, silahkan. Jadi di sini seakan-akan kita harus sebagai manajer, ya. Penghukum sama gitu, kamu selalu yang paling terakhir. Kerjakan tugas bodoh ini, di mana kepalamu kau simpan. Nah, jadi itu penghukum, kata-kata penghukum itu. Jadi idealnya sebagai guru harusnya kita sebagai posisi kontrolnya manajer. Ya, segitiga restitusi. Mungkin bapak di sini baru tahu istilah ini, dan jujur saya juga baru tahu setelah mengikuti program guru penggerak. Ada yang dikatakan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi di sini 3 langkah yang dilakukan. Menstabilkan identitas, berikutnya divalidasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi di sini yang pertama tadi menstabilitaskan identitas, ya. Jadi kita berada di sini yang paling bawah. Jadi misalnya ada anak tadi bertengkar, ya, tidak menerima
seperti adegan yang kemarin saya lakukan sama Aji dengan Gunawan. Di sini mereka seakan-akan bertengkar, tidak mau menerima hasil musyawarah karena dia kecewa dia tidak jadi ketua kelas, sedangkan temannya yang satu jadi ketua kelas. Jadi dia tidak terima hasil musyawarah yang kami lakukan di kelas. Jadi di sini saya tanya dulu, ya, untuk menstabilkan identitas. Oh, Najib, tadi kenapa Gunawan menghindari kamu? Aji menjawab, ini Bu, karena Gunawan tidak terima katanya kalau dia, saya ketua kelas, dia cuma wakil ketua kelas. Berarti dia tidak terima hasil musyawarah. Nah kalau begitu, apakah ini sesuai dengan, apakah ini suatu kesalahan yang tidak pernah orang lakukan? Kita ini sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu yang kita lakukan pasti punya alasan, ya. Jadi memang kayak ibu pernah melakukan kesalahan, tetapi ibu juga pernah melakukan kesalahan itu, tetapi saya melakukannya dengan mencoba minta maaf kepada orang yang saya lakukan kesalahan tersebut. Berikutnya validasi kebutuhan. Ya, validasi kebutuhan di sini kamu tentu punya akan mengapa melakukan itu, ya. Kita tanya, kenapa tadi kau buat itu sampai sembarangan di lapangan, Nak? Oh, tadi Bu, saya tadi disamperin sama teman-temanku. Kebetulan tempat sampahnya jauh dari saya, makanya saya berlari, saya buang saja itu sampah. Jadi kita tanya di situ alasan mereka melakukan di situ, melakukan kesalahan. Ya, jadi di situ disebut validasi kebutuhan. Kemudian yang langkah terakhir, baru kita tanyakan nih keyakinan kelasnya yang kita susun bersama di kelas. Coba Aji, Gunawan, apakah itu tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita? Dia jawab nih mereka berdua, tidak Bu, tidak sesuai. Padahal keyakinan kelas kita sudah kita sepakati bersama bahwa kita harus saling menghargai hasil musyawarah dan kita melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi di situ 3 hal yang harus kita lakukan pada saat anak-anak melakukan masalah, ya. Jadi paling dulu menstabilitaskan identitas, kemudian validasi kebutuhannya apa, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Nah, ini artinya restitusi, ya. Bapak Ibu sudah bisa lihat di atas bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya. Jadi ini sehingga mereka merasa tetap diterima di suatu kelompok tertentu, jadi tidak merasa disalahkan. Oh, ibu guruku sudah memberikan saya solusi, sudah memberikan kebebasan saya untuk menentukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang saya lakukan. Jadi di sini restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga dia merasa lebih kuat lagi untuk kembali ke kelompoknya, ya, dengan karakter yang lebih baik lagi. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya paparkan tentang pengertian restitusi. Ya, Bapak Ibu bisa menyaksikan di sini dulu contoh skenario segitiga restitusi kemarin. Ya, jadi ini contoh menghadapi permasalahan yang dilakukan siswa kita kemarin, ya. Jadi dengan cara melakukan restitusi. Videonya jalan videonya.
belum tersambung. Ambil suara. Belum ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa menyaksikan adegan yang telah saya peragakan dengan siswa kita. Mau duduk bersama-sama untuk melakukan literasi membaca bersama di bawah pohon. Tetapi Gunawan menghindari Aji. Volume laptopnya Iya. bukan itu suara video yang di laptop. Minimize dulu. Baik. Video. Nanti dikirim di grup. Dibuka di grup. Nanti kayak buka grup video. Bisa nanti di Tapi grup. intinya sudah mantap. Sudah bagus Bu, tinggal di grup. Iya. Videonya bagus, tinggal di grup Ya, nanti. jadi Bapak Ibu karena kesalahan Iya, sistem jaringan betul. juga kayaknya tidak Jaringan. mendukung. Ya jadi mungkin videonya atau skenario tentang segitiga restitusi ini bisa Bapak Ibu lihat nanti di link grup di grup nanti Iya. saya bagikan. Ya jadi di situ Bapak Ibu bisa melihat bagaimana melakukan suatu menyelesaikan masalah terhadap seorang anak yang melakukan kesalahan atau beberapa anak yang melakukan kesalahan. Kita bisa melakukannya atau menghadapkannya dengan solusi melakukan segitiga restitusi. Ya, jadi di sini ada 3 tadi. Ya, yang pertama dulu kita stabilitaskan identitasnya, validasi kebutuhan apa yang mereka ini inginkan sebenarnya, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Ya, jadi cukup mungkin itu yang bisa saya paparkan dan saya ucapkan banyak terima kasih terhadap kesempatan Bapak Ibu guru yang sudah mau mengikuti sedikit penyembasan atau sharing ilmu yang saya dapat selama ini dalam program Guru Penggerak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru, kita berikan aplaus dulu untuk Ibu guru yang telah memberikan informasi. Ya, jadi sekali lagi Bu, terima kasih Ibu sudah memberikan rezekinya kepada kita dan inilah yang harus kita perhatikan. Ini baru sedikit ya 1.4 tadi, tetapi sudah merupakan suatu gambaran di mana arah pendidikan kita nanti ke depan yang dibilang merdeka belajar. Jadi ini baru satu yang Ibu sampaikan, 24 tetapi 24 langkah di merdeka belajar kita di dalam melaksanakan tugas kita nanti. Jadi kita sudah pelan-pelan merubah kebiasaan kita. Saya juga terus terang tadi sudah kena karena saya ingat beberapa hari lalu itu sampai saya mengucapkan kata kalau tidak diselesaikan saya tempelin saja, kalau ini sebenarnya tidak boleh. Jadi kita bisa ternyata sesuai dengan materi tadi bahwa masalah hukuman itu sebenarnya kita hindari karena tadi dibilang Ibu guru itu dia tidak cepat hilang, artinya lama sekali sakit hati itu akan berkepanjangan. Dan inilah mungkin yang sering kita dapatkan bahwa kita guru tidak dihargai. Karena apa? Itu sendiri juga sakit hati terhadap kita. Jadi terima kasih dan
ya seperti disampaikan tadi bahwa pada tahun 2024 nanti kita memang dipaksa ini sudah harus dilakukan, sehingga tahun ini kan kita sudah coba antara K13 dan Merdeka Belajar. Ya mudah-mudahan kita nanti tidak kesulitan ketika nanti kita menjalankan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar nanti. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu apa yang disampaikan oleh Ibu tadi terhadap kekerasan atau apa namanya, saya pakai kata kekerasan karena memang ini yang sering kita lakukan. Jadi ternyata yang dibilang Merdeka Belajar ini nanti bukan hanya kita kepada guru yang bebas dalam memilih materi, tetapi dia lebih kepada subjeknya, lebih kepada siswa kita, di mana betul-betul mereka mendapatkan suatu kebebasan atau kemerdekaan dalam menuntut ilmu, karena ini terkait dengan generasi-generasi ke depannya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bu, dan kegiatan hari ini boleh kita akhiri, dan bila ada yang nanti Ibu ingin bagikan, ya kami harapkan supaya istilahnya pembebasan ini terus-menerus kita terus. Terima kasih untuk sekali lagi Bapak dan Ibu guru atas waktu yang sudah disempatkan buat siang ini. Terima kasih, saya tutup kegiatan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lagunya diputar ya.